Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Di video kali ini aku nggak akan ngejelasin tentang kisah kriminal, tapi masih ada hubungannya dengan sesuatu hal yang masih berhubungan dengan storytelling tentang kisah kriminal. Buat kalian yang suka dengan storytelling kisah kriminal, pasti kalian itu nggak asing dengan istilah-istilah yang suka ada di kisah-kisah kriminal yang sering kalian dengar. Jadi kalian pasti udah nggak asing dengan istilah-istilah tersebut. Nah, apa aja? Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai aja. Kalian pernah nggak nonton film The Autopsy of Jane Doe? Atau mungkin kalian pernah atau sering dengar di film-film Amerika atau storytelling tentang kisah kriminal dari Amerika tentang istilah panggilan John Doe atau Jane Doe. Ya, istilah tersebut suka dipakai untuk mayat yang tidak diketahui atau tidak dikenal gitu ya. Kalau misalnya laki-laki panggilannya itu John Doe. Kalau misalnya perempuan panggilannya Jane Doe. Kenapa sih namanya itu harus Jane dan John gitu? Jadi kalau nama John dan Jane ini adalah nama yang istilahnya itu populer dan nama yang pasaran di Amerika pada saat itu gitu ya, atau beberapa tahun ke belakang lah ya. Kalau di Indonesia mungkin kayak misalnya Agus sama Dewi atau Yanti gitu ya, itu kan nama-nama yang populer beberapa tahun ke belakang seperti itu. Nah, jadi nama John Doe atau Jane Doe ini sering digunakan untuk istilah penemuan mayat sebuah kasus atau mayat yang tidak dikenali atau tidak ada identitasnya, maka disebutnya dengan John Doe untuk laki-laki atau Jane Doe untuk perempuan. Dan juga selain untuk mayat yang tidak dikenal, di Amerika juga istilah John Doe dan Jane Doe ini sering digunakan pada persidangan untuk terdakwa yang nama aslinya itu tidak diketahui pada saat gugatan disampaikan dalam suatu perkara hukum. Kalau di kita kayak misalnya nyebutin nama yang dirahasiakan atau tidak dikenal itu, misal dengan sebutan sebut aja Mawar seperti itu ya. Atau kalau untuk mayat itu biasanya kalau di Indonesia itu suka dipakai dengan sebutan untuk Mr. X seperti itu ya. Nah, nama John Doe dan Jane Doe ini biasanya digunakan di negara Amerika dan Kanada. Jadi nggak semua negara yang berbahasa Inggris menggunakan nama tersebut atau istilah tersebut. Nah, yang tadi aku jelasin itu adalah untuk kasus-kasus orang dewasa ya. Gimana kalau misalnya dengan bayi? Nah, bayi juga ada sebutannya tersendiri. Misalnya ada kasus pembunuhan yang melibatkan bayi yang tidak dikenal atau tidak diketahui identitasnya, maka sebutan untuk bayi tersebut adalah Baby Doe. Ada lagi Richard Roe dan Jane Roe. Jadi istilah laki-laki atau perempuan untuk penggugat anonim atau identitas yang tidak diketahui. Jadi kalau misalnya kayak tadi itu terdakwa gitu ya dalam suatu gugatan, kalau ini penggugatnya gitu. Nah, ternyata setelah diselidiki lebih jauh, istilah ini tuh ada sejarahnya juga, guys. Tradisi untuk menyebut John Doe dan Jane Doe ini ternyata berasal dari peristiwa pembunuhan Presiden Amerika bernama McKinley yang terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September tahun 1901, di mana sang pembunuh yang bernama Leon F. Zolgos. Jadi si Leon ini di hari pembunuhan itu dia menginap di Rig House Hotel. Leon ini menggunakan nama samaran yaitu John Doe. Jadi nama samaran ini digunakan pada saat polisi ini menyelidiki namanya gitu ya. Jadi nama yang terdata di resepsionis pada saat memesan hotel yaitu namanya John Doe. Nah, akhirnya nama tersebut populer hingga sekarang, di mana setiap seseorang yang tidak diketahui identitasnya, masyarakat Amerika akan menyebutnya dengan panggilan John Doe untuk laki-laki dan Jane Doe untuk perempuan. Kalau kalian penggemar storytelling tentang kisah kriminal sejati atau tentang true crime, kalian pasti nggak asing dengan istilah profiler. Nah, kali ini aku akan bahas tentang profiler, apa itu profiler dan apa aja kerjaannya. Jadi profiler ini adalah seorang ahli psikologi, penerjemah emosi pelaku kejahatan, seseorang yang memiliki intuisi yang tinggi dalam sebuah investigasi, sehingga bisa menyelidiki secara psikologis
perilaku dari seorang pelaku kejahatan, di mana profiler ini bekerja di institusi kepolisian, jadi dia bisa, seorang penyidik juga, bisa seorang detektif juga gitu ya, yang pekerjaannya itu menggambarkan sosok pelaku kejahatan, seperti perkiraan usia, kebiasaannya, fisiknya, dan lain sebagainya. Dan biasanya profiler ini dibutuhkan ketika, seorang penyidik atau, detektif ini menghadapi kesulitan tentang siapa pelaku kejahatan tersebut atau pelaku kejahatan dalam sebuah kasus. Karena, misalnya, disebabkan oleh kejeniusan pelaku kejahatan tersebut. Misal nih ya, kan ada, pelaku kejahatan yang memang pintar ya, di mana dia menghapus, jejaknya, seperti sidik jarinya. Bahkan, beberapa kasus ini ada pelaku kejahatan yang, di mana korbannya itu dipotong, kuku-kukunya gitu ya. Di mana dari, kuku-kuku tersebut misalnya kan, si korban ini sempat mencakar pelaku kejahatan gitu ya. Nah, di mana di dalam kuku tersebut kan, bisa ditemukan jaringan-jaringan, kulit si pelaku yang bisa diselidiki. Nah, si pelaku ini menghapus semua, jejaknya itu gitu ya. Nah, disitulah tugas seorang profiler, di mana dia itu, menggambarkan ciri-ciri pelaku kejahatan berdasarkan tindakan, pelaku kejahatan ini kepada korbannya. Kurang lebih seperti itu, guys. Nah, biasanya pelaku kejahatan yang membutuhkan, analisa profiler ini biasanya yang aku, suka, ikutin ya, itu ada biasanya kasus-kasus pembunuhan berantai di mana pelakunya ini susah untuk ditemukan, atau kasusnya ini sulit terpecahkan. Tapi satu hal yang nggak bisa kita lupa ya, guys, yaitu istilah tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi, sepintar-pintarnya pelaku kejahatan ini menyembunyikan kejahatannya, pasti akan meninggalkan jejak juga. Jadi, hampir dipastikan semua kejahatan itu meninggalkan jejak. Jadi, jangan coba-coba ya untuk melakukan kejahatan. Karena seperti kita ketahui ya, tidak semua kejahatan, terutama kasus pembunuhan itu dilakukan oleh orang terdekat gitu ya. Jadi biasanya, ada juga yang dilakukan oleh random people. Nah, orang-orang random ini kan memang sangat sulit untuk dipecahkan ya. Jadi, polisi ini membutuhkan profiler, seorang profiler untuk menggambarkan gimana sih ciri-ciri pelaku kejahatan tersebut, berdasarkan jejak-jejak, pembunuhan yang dia lakukan. Contohnya nih ya, ada, kasus di Jepang yang mungkin kalian pernah, tahu. Jadi kasusnya itu, satu keluarga dihabisi dan, pelakunya ini memang benar-benar random people yang mana dia itu memang, seorang gelandangan kalau nggak salah ya. Dia masuk ke rumah orang dan dia menghabisi keluarga tersebut dan dia tuh sempet pup di WC-nya ya. Nah, si polisi ini menyelidiki orang tersebut dari pupnya karena bener-bener nggak ada jejak. Kalau nggak salah ada sidik jari dan lain sebagainya pun tidak terdaftar ya karena dia itu memang, bener-bener homeless atau gelandangan gitu ya. Jadi polisi ini harus menyelidikinya itu dari pup si orang tersebut dan, dari pup itu profiler ini bisa menggambarkan seperti apa sih orang tersebut gitu ya. Aku lupa-lupa ingat kasusnya, tapi kalau nggak salah dia itu habis makan, fast food seperti itu, sampai diselidiki fast food ini tuh dari mana gitu ya, seperti itu. Dan profiler ini berhasil menggambarkan, ciri orang tersebut itu kurang lebih seperti apa gitu ya. Ada lagi misalnya, kasus pembunuhan di mana orang ini melakukannya dengan tangan kiri atau kidal. Dan juga kasus, seorang pembunuh berantai yang, dia itu bisa digambarkan oleh seorang profiler. Kalau kalian tahu tentang kasus, Robert Hansen, aku pernah bahas, kisahnya di, ini nih, di sini ya. Coba kalian tonton videonya gitu ya. Di situ ada, penggambaran profiler juga untuk, seorang Robert Hansen, seorang pembunuh berantai. Jadi di situ digambarkan, sosok Robert Hansen ini seperti apa sih gitu ya. Dia seorang yang penyendiri, dia itu, sudah berkeluarga, hidupnya mapan gitu ya, tapi dia ini, menghabisi wanita tunasusila hanya untuk kesenangannya sendiri. Jadi di situ ada penggambaran profiler juga untuk kasus si Robert Hansen ini. Nah, seperti itu kira-kira kurang lebih ya. Jadi ciri dan, petunjuk berdasarkan perilaku, seorang pelaku kejahatan inilah yang digambarkan oleh seorang profiler yang nantinya akan jadi, petunjuk untuk polisi atau penyidik atau detektif
untuk mencari pelaku kejahatan tersebut yang kemungkinan ciri-cirinya itu sesuai atau mendekati dari gambaran yang diberikan oleh profiler. Dalam sebuah kisah kejahatan, kita sering dengar istilah DNA atau DNA. Apa sih itu sebenarnya DNA dan kenapa dibutuhkan dalam sebuah pengungkapan kasus kejahatan? Jadi DNA itu adalah deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat. Sorry aku baca ya karena emang susah banget istilahnya dan nggak familiar gitu ya. Tapi kita sering dengarnya itu dengan istilah DNA seperti itu. Nah, DNA ini merupakan suatu senyawa kimia yang penting pada makhluk hidup. Tugas utamanya membawa materi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. DNA menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Hampir setiap sel dalam tubuh manusia ini memiliki DNA yang sama. DNA ini kalau dari informasi yang aku search di Google ini sudah ditemukan beberapa ribu tahun yang lalu sebetulnya. Tapi penemuan oleh ilmuwannya ini di sekitar tahun 1953 atau 1958. Jadi informasi yang aku temukan itu ada 1953 dan 1958. Jadi kalau misalnya informasinya salah, kalian bisa kasih informasinya di kolom komentar ya guys. Oleh ilmuwan yang bernama James Watson dan Francis Crick. Nah, tapi DNA ini baru digunakan dalam kasus kriminal ini pada tahun 1993. Dan ini pun baru di Amerika ya. Jadi waktu awal-awal DNA ini ada, itu harganya sangat mahal. Dan sedikit intermezzo ya guys, ini dari ingatan yang aku ingat gitu ya pada zaman dulu. Aku ingat banget ada kasus misalnya bayi ketukar atau mengungkap siapa orang tua kandung dari seseorang gitu ya. Itu diperlukan tes DNA. Nah, waktu itu dari berita-berita di TV yang aku ingat gitu ya, tes DNA ini hanya ada di Amerika. Jadi untuk mengirim sampel dan pemeriksaan ini sangatlah mahal gitu ya. Jadi sampelnya dikirim ke Amerika, terus nunggu hasilnya berapa lama gitu ya baru keluar. Dan sampelnya ini benar-benar diteliti di Amerika gitu ya. Nah, kalau sekarang tes DNA ini sudah lazim ya di setiap negara itu udah banyak gitu ya. Bahkan di Indonesia kalau nggak salah di lab-lab juga bisa gitu ya tes DNA. Jadi aku sih belum pernah ngecek gitu ya ke lab untuk tes DNA, tapi setahu aku ini ada ya. Kan kalian juga tahu mungkin ada beberapa kasus artis yang uh, mengungkap ini anaknya siapa gitu ya. Sekarang ini udah ada di Rumah Sakit Indonesia. Jadi nggak harus kayak dulu lagi gitu yang harus diperiksanya itu di Amerika. Nah, kembali lagi ke topik yang lagi kita bahas tentang DNA dalam dunia kriminalitas. Nah, dari tahun 1993 itu, dengan banyaknya pengembangan-pengembangan hasil penelitian tentang DNA ini, akhirnya banyak kasus-kasus yang bisa terpecahkan. Banyak kasus cold case atau kasus yang sudah bertahun-tahun nggak ketemu siapa pelakunya, akhirnya bisa terpecahkan dengan DNA ini. Asalkan bukti-buktinya ini masih tersimpan dengan baik atau masih ada gitu ya, kayak misalnya jaringan kulit, cairan sperm misalnya gitu ya, atau dari gigitan seperti itu, atau dari air liur. Jadi itu bisa diteliti DNA siapakah itu. Contoh misalnya kasus pelaku yang kasusnya belum terungkap, Nicky Verstappen di Belanda yang terjadi pada tahun 1998. Pelakunya ini nggak ketangkep selama 10 tahun. Dan berkat teknologi DNA, akhirnya pelakunya terungkap bernama Josh Press, di mana dia adalah tetangganya sendiri. Jadi teknologi canggih DNA ini sangat membantu dalam mengungkap kasus kriminal. Apalagi kasus-kasus yang terjadi sebelum tahun 1993. Jadi buat seseorang yang akan bertindak kejahatan dan berpikir bahwa kejahatannya nggak akan bisa ketahuan gitu ya, itu salah besar ya guys. Jadi pikir ulang lagi kalau kita akan melakukan suatu kejahatan. Karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. So itu dia guys video kali ini tentang pembahasan istilah-istilah dalam dunia kriminalitas. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe and I'll see you again on my next video. Bye bye.